Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gary dari Hakmi Cactus Channel Design. Kita akan membahas tentang akar, nggak jauh-jauh dari akar. Untuk di video kali ini, kita akan membahas part dimana yang akan kita bahas adalah aerial root atau air root, dimana akar yang ada itu menyerap nutrisi dan air dari udara atau gas. Nah, kalian penasaran kan bagaimana bentuknya? Langsung aja simak videonya. Ini dia. Ya, kita lihat untuk aerial root itu seperti apa. Nah, aerial root ini biasanya muncul dari daun yang kita potek seperti ini guys. Jadi daun yang kita potek atau kita ambil sebagai propagasi itu akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat kan, jadi akarnya seperti ini. Ini adalah aerial root pertama yang keluar, di mana tanaman ini akan mengambil nutrisi atau air di udara. Nah, kalau sudah banyak, nanti bentuknya akan jadi seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini aerial root, dimana aerial root sudah mulai menancap pada media tanam. Nanti dia akan berubah menjadi land root atau soil root, dan strukturnya berubah. Nah, aerial root sendiri seperti ini bentuknya. Kalau sudah banyak, dia akan mengembang dan juga akan mengeras. Tapi kebanyakan aerial root yang kalian tahu akan berbentuk seperti ini, tipis-tipis, halus, karena mengambil nutrisi dan air dari udara. Selain dari udara, tanaman sukulen juga bisa mendapatkan air dari sini, daunnya. Jadi saat tanaman sudah bulbing atau keluar, yang kalian lihat dari sini nanti ada keluar tanaman baru, nanti itu airnya akan diserap oleh akarnya dan tanaman baru, biar bisa bertahan hidup dan melanjutkan siklusnya menjadi lebih dewasa. Seperti yang kalian bisa lihat di propagasi melalui daun, di video di teaser cut yang tadi kalian bisa lihat. Nah, ini dia aerial root. Nah, langsung aja kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, kalian sudah lihat kan bentuk dari aerial root. Nah, di sini kita akan membahas tentang aerial root, itu fungsinya dan bagaimana dia bisa keluar. Nah, aerial root ini biasanya keluar saat dia tidak menempel di media tanam. Jadi memang ada beberapa tanaman yang tidak menempel di media tanam. Contohnya Tillandsia. Itu yang sering kita jumpai, tanaman Tillandsia memang air plant, atau dia biasa mengambil nutrisi dan juga air dari kelembapan udara atau humidity. Jadi mereka hidup dari embun-embun gas-gas yang terbentuk dan menempel di badannya dia. Nah, di kaktus dan sukulen juga ada. Tapi biasanya di sukulen terutama, di golongan Echeveria, kalau misalnya kita propagasi, lihat di video ini. Nah, kalau kita propagasi, biasanya kan daunnya diletakin aja tuh, seperti yang di video tadi. Kalau ada daunnya sudah bisa tumbuh akar, biasanya yang keluar pertama kali bukan land root atau soil root, tapi pertama kali keluar adalah air root, karena dia akan mengambil nutrisi dan air dari akar-akar yang keluar itu tadi, yang bentuk halus-halus seperti itu tadi. Jadi untuk menangkap nutrisi. Sedangkan kalau memang kekurangan air, dia juga ada cadangan air di daunnya. Jadi kemungkinan besar
tanaman itu mengambil dari udara sebagai bentuk nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan aja. Nah, kelebihan dan kekurangan aerial root nih. Kalau kelebihannya, aerial root itu enak karena tidak perlu media tanam, jadi kita nggak perlu repot-repot kan, cuma digantung aja sudah bisa. Lalu juga nutrisinya kita tidak perlu menambahkan nutrisi karena dari angin atau gas yang ada di sekitar kita itu sudah membawa nutrisi, yakni nitrogen, itu kan sudah ada juga dalam bentuk gas. Lalu ada beberapa macam lah, saya juga nggak hafal dan saya juga tidak terlalu fokus di airplant, jadi saya kurang paham juga. Tapi setahu saya nitrogen itu juga ada dalam bentuk gas, sedangkan nitrogen juga dibutuhkan oleh tanaman dan itu yang utama. Nah, lalu kelebihan berikutnya tidak perlu repot-repot untuk memberi air atau menyiram air, hanya perlu sesekali aja kalau memang keadaannya terlalu kering atau terlalu panas, jadi kalian bisa celup di air. Dan yang ketiga, biasanya sih aerial root itu lebih cepat untuk mengeluarkan akar-akar baru daripada land root atau water root. Nah, kekurangannya nih, kalau aerial root itu akan susah beradaptasi saat dipindah jadi land root atau soil root. Nah, beda kasusnya dengan Tillandsia atau airplant, memang dia tidak perlu ditanam, hanya diletakin aja di media tanam kalau kalian mau. Tapi jauh lebih bagus memang kalau digantung ya guys ya. Jadi kalau memang benar-benar airplant, harusnya memang nggak usah media tanam juga bisa. Tapi ditaruh atau diletakkan di media tanam juga bisa. Walaupun efeknya nggak terlalu signifikan, karena memang dia airplant, ngambil nutrisinya dari udara. Nah, kalau kasusnya dalam sukulen dan kaktus dan sukulen, terutama Echeveria nih, kalau kalian tidak tanam di soil root, jadikan dia memang akarnya akar di dalam media tanam, nah kalian nggak bisa besar tuh. Jadi segitu-gitu aja, dan kemungkinan untuk etiolasi atau berbentuknya yang aneh-aneh itu jauh lebih besar chance-nya. Nah, itu jadi kekurangannya memang adaptasinya terlalu susah. Nah, kejelekan kedua, tanaman yang di air root, terutama yang biasanya di land root lalu keluar air root, itu akan rentan guys. Jadi lebih rentan ke penyakit seperti jamur atau infeksi atau luka, itu jauh lebih rentan. Dan adaptasinya jauh lebih susah juga nanti. Lalu yang ketiga, kejelekannya dia tidak bisa cepat besar kalau tanaman land root memiliki air root, karena pengambilan nutrisinya hanya sebatas yang dia mampu saja. Sedangkan untuk pengeluaran air root kan juga terbatas di bagian tanamannya ya. Jadi kalau misalnya kakinya kurang besar dan dia tanamannya juga lambat besarnya, jadi mereka mengambil nutrisinya juga sedikit dan secukupnya aja. Jadi nggak bisa boosting untuk pertumbuhannya. Beda dengan land root yang memang dia bisa lebih cepat besar karena akarnya jalannya juga kemana-mana kan. Nah, itu kerugian dan kelebihan dari aerial root. Nantikan juga untuk land root, saya akan bahas bedanya dengan aerial root, dan juga nanti kalian simak di bagian water root. Tunggu saja videonya. Jadi kalian langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, jadi biar kalian tidak ketinggalan videonya untuk edukasi tentang akar. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja masukkan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya, mencapai 1000 nanti akan saya pertimbangkan untuk giveaway tentang kaktus atau Echeveria atau sukulen. Nanti kita tunggu di 1000 follower. Nah, stay healthy, stay kreatif, stay positif, seperti foto saya yang lalu-lalu. Saya Gary dari Hakmi Kaktus Channel Design. Sign out, bye bye.